Perkenalkan, nama saya Dini Ergiansyah dengan NIM 230240022 dari kelas 5 TI 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang kecerdasan buatan bagian pengambilan keputusan. Di sini ada bagian pengambilan keputusan dengan 3 fasenya. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang fase-fase dalam pengambilan keputusan. Yang pertama adalah intelijensi fase, yaitu adalah mengidentifikasi masalah atau peluang yang memerlukan keputusan. Contohnya adalah perusahaan retail memiliki atau melihat penurunan penjualan produk A dari laporan otomatis. Yang kedua adalah desain fase, yaitu merancang model-model keputusan, membuat alternatif solusi, dan simulasi skenario. Contoh dari desain fase adalah sistem merekomendasikan 3 strategi promosi yang berbeda untuk meningkatkan penjualan produksi A. Yang terakhir adalah choice fase, yaitu mengevaluasi alternatif, membandingkan resiko atau biaya atau manfaat, memiliki solusi terbaik. Contohnya adalah manajer memilih strategi promosi online yang dinilai paling efektif. Kita masuk di bagian model-model DSS. Yang pertama adalah model normatif. Pengertian dari model normatif ini adalah model yang menggambarkan bagaimana seharusnya keputusan dibuat secara rasional untuk menghasilkan pencapaian yang optimal. Lalu menggunakan standar, aturan, atau metode matematis atau statistik. Model ini memiliki tujuan untuk membantu pengambilan keputusan menemukan alternatif yang paling optimal. Dari ciri-ciri dari model normatif ini adalah yang pertama, menggunakan data lengkap dan logika rasional. Yang kedua adalah memberi rekomendasi terbaik dan solusi yang optimal. Yang kedua adalah berbasis kuantitatif, yaitu secara matematika, statistika, dan optimasi. Yang terakhir adalah mengasumsikan pengambilan keputusan rasional penuh. Contoh dari model normatif ini adalah linear programming atau optimasi linear. Yang kedua adalah analisis biaya manfaat. Yang ketiga, decision tree. Dan yang terakhir adalah expected utility model. Kita masuk di bagian model yang kedua, yaitu model deskriptif. Yang pertama yang akan saya jelaskan adalah pengertian dari model deskriptif. Model deskriptif itu adalah model yang menggambarkan atau menjelaskan bagaimana keputusan sebenarnya dibuat dalam kenyataan, termasuk dalam faktor perilaku, psikologis, dan kebiasaan-kebiasaan dari manusia atau penggunanya. Tujuannya yaitu untuk memahami pola pengambilan keputusan secara aktual dan mengakomodasi faktor-faktor manusia seperti emosi, intuisi, dan kebiasaan. Dan yang terakhir adalah untuk membantu merancang DSS yang lebih sesuai dengan perilaku penggunanya. Model dari ciri-ciri dari model deskriptif ini adalah memfokuskan pada perilaku nyata pengambilan keputusan. Yang kedua adalah tidak selalu menghasilkan solusi yang optimal, namun menghasilkan solusi yang realistis. Yang ketiga adalah mengakui adanya bias, ketidakpastian, dan keterbatasan informasi yang diberikan. Lalu yang terakhir adalah berbasis observasi atau data empiris. Contoh dari model deskriptif ini adalah yang pertama, model perilaku konsumen. Yang kedua adalah heuristik atau pola keputusan manajer. Yang terakhir adalah simulasi keputusan. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari pengambilan keputusan ini adalah pengambilan keputusan dalam DSS itu berlangsung melalui 3 fase utama, yaitu intelligent, design, dan choice, yang membantu manajer untuk membuat keputusan secara sistematis, cepat, dan berbasis data. Dengan menggabungkan 3 fase pengambilan keputusan yang terstruktur dan berbagai model DSS tersebut, organisasi dapat menghasilkan keputusan yang lebih akurat, efisien, dan relevan pada semua level manajemen. Sekian penjelasan dari saya hari ini. Terima kasih.